if you are not ready for the day, it cannot always be night. Bukan Katika nggak sih kalau nggak cerita dari awal? Ya ampun, kilaf banget. Oke, kita masuk ke latar belakang. Tahun lalu, Katika menggalang donasi untuk SOS Children's Village dalam kampanye Equal Education. Dan berkat sahabat, kita berhasil mendonasikan 12 juta untuk perlengkapan edukasi online mereka. Kalau tahun ini gimana? Kita udah siapin acara ini dari 5 bulan yang lalu. Dari tidur, nggak tidur, sampai ke bawah mimpi. Sikat ceritain hasil rapat-rapat kita kali, Jo. Lah, gua. Oke. Tahun ini kita bakal bawa konsep Gandakan. Harapannya adalah untuk menggandakan anak muda Indonesia yang berkarya dalam skala nasional. Nah, tahun ini kita bakal galang dana yang bakal langsung diberikan kepada Tangan Pengharapan. Bentar, ada yang mau ngomong. Halo, saya Henny Kristianus, founder Yayasan Tangan Pengharapan. Sebuah yayasan sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan, pendidikan, makanan bergizi, kesehatan, dan juga pemberdayaan masyarakat dengan visi mengeluarkan masyarakat Indonesia dari kemiskinan. Sejak tahun 2006, kami telah memberi makanan bergizi dan pendidikan berkualitas bagi lebih dari 10.000 anak-anak pedalaman di Indonesia, mendirikan sekolah-sekolah gratis dan juga ada 10 sekolah berasrama yang akan kami bangun untuk melahirkan 1.000 pemimpin bagi Indonesia di masa depan. Kami percaya dengan melahirkan pemimpin yang berintegritas, takut akan Tuhan dan mencintai rakyat, kami percaya Indonesia akan lebih maju ke depan. Mari berdonasi bagi pendidikan anak-anak pedalaman melalui acara Gandakan yang diadakan oleh Catika Group. Tuhan memberkati. Gue balas spill surprise tahun ini gak? Nah, di sini bakal ada serangkaian workshop dan webinar supaya semua anak muda di Indonesia bisa ikut belajar bareng para profesional. Lo juga bakal ditemenin sama teman-teman ambasador dari Gandakan. Halo. Nama saya Inektur Fitri Ilham. Aku Hanifah Rizka Pratniwi. Rahma Abdul Fiatria. Putri Melati Nuridayat. Ibu Nabi Zarani. Intan Azara Siraiza. Jessica Son. Aku Ayu Maria dari Kota Semarang. Bogor. Tangerang. Medan. Cirebon. Bandung. Mojokerto. Sumatera Utara. Kota Pekanbaru. Asal dari Kota Pangkajene dan Kepulauan. Aku akan menjadi pebisnis keren. Aku akan menjadi entrepreneur. Aku akan menjadi seseorang membantu banyak UMKM di Indonesia. Aku siap menjadi bagian dari Gandakan. Terakhir, biar kenangannya nggak di layar doang, lu bisa kembaran nih, pakai official merchandise dari Gandakan. Lumayan, hitung-hitung sekalian dukung edukasi kewirausahaan untuk anak Indonesia. Mari kita gandakan anak muda berkarya Indonesia di akhir tahun ini. Gandakan. Halo semuanya, selamat datang di talk show Mimpi Mulia, Untung atau Guntung sebagai salah satu rangkaian acara dalam Gandakan, Gerakan Anak Muda Berkarya Nasional. Nah, sebelum itu mari kita berkenalan dulu ya. Nama aku Krisi dan aku akan menemani kalian untuk acara hari ini. Nah, kira-kira teman-teman hari ini dari mana aja nih? Boleh coba komen dong di chat box. Oke. Wow, oke. Ada yang dari Solo, Bandung, Medan, Kediri, wah, Purwakarta, Sumedang. Memang ya semangat audiens hari ini keren-keren banget nih. Semuanya, wah keren nih, banyak banget nih. Wah, rame banget. Oke, nah sebelumnya aku juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah hadir dan juga untuk para community and media partners. Ada Young on Top, PPIA Macquarie, Teman Startup, Seminar Up, dan publication partner kami yaitu Mula by Galeria Jakarta. Dan tentunya untuk official beneficiary dari acara Gandakan ini yaitu Tangan Pengharapan sendiri. Nah, sebelum kita lanjut nih, sebelumnya udah pada tahu belum ya Gandakan itu apa? Tujuannya apa sih acara Gandakan ini? Kok banyak banget webinar kayak, what, ada apa nih? Nah, jadi yuk kita sambut aja Gracia Tunggal-Kakak selaku co-founder dan CEO Katika Group. Oke, thank you so much, Krisi. Selamat malam teman-teman sekalian, kenalin aku Gracia atau biasa dikenal sebagai Ica. Nah, Katika ini merupakan sebuah platform edukasi yang bergerak di bidang kewirausahaan gitu. Nah, kami menyediakan komunitas UMKM,
materi belajar kewirausahaan, dan juga jasa ekstrakurikuler untuk sekolah-sekolah SMA di Indonesia. Nah, selamat datang di official main event pertama kita dari Gandakan, sebuah gerakan yang bertujuan untuk menggandakan anak muda berkarya di Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Yohanes Christianus. Beliau merupakan CEO dan juga co-founder dari Tangan Pengharapan, yang hari ini akan memberikan insight daging ya, terkait pendidikan anak pedalaman. Nah, semoga teman-teman malam ini akan menjadi malam yang insightful gitu bagi teman-teman, dan mari kita berkarya untuk negara kita. Enjoy the show dan jangan lupa take notes ya teman-teman, karena malam ini insights-insightsnya bakal menarik. Dan juga jangan lupa bertanya, karena kalau kita nggak bertanya kita bakal sesat di tengah jalan. Oke, thank you Chrissy, back to you. Oke, nah sebelum kita kenalan lebih lanjut sama Pak Jojo sendiri, kita akan cari tahu dulu organisasi yang dibangun oleh Pak Jojo dan juga Bu Heni, yaitu Tangan Pengharapan. Let's see it. Sejak tahun 2007, Tangan Pengharapan telah menolong lebih dari 10.000 anak-anak pedalaman dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan. Saat ini, Tangan Pengharapan sedang membina lebih dari 5.000 anak di 76 centers yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia. Mengadopsi dan memberikan beasiswa kepada anak-anak binaan terbaik dengan mimpi melahirkan 1.000 pemimpin yang takut akan Tuhan, cerdas, berintegritas, dan mencintai rakyat. Dengan harapan mereka akan menjadi pemimpin yang memajukan daerah mereka masing-masing dan tidak melupakan dari mana mereka berasal. Program-program utama Tangan Pengharapan: memberikan pendidikan gratis dengan mengirimkan guru pedalaman ke daerah pelosok yang menjadi senter Tangan Pengharapan, dan memberikan makanan bergizi bagi anak-anak binaan. Mengadopsi anak-anak binaan terbaik dari berbagai daerah di Indonesia yang harus memenuhi kriteria untuk menerima beasiswa penuh dari Tangan Pengharapan sejak di bangku SMP sampai dengan kuliah, yang memiliki standar dan aturan untuk meneruskan beasiswa di setiap tingkatannya. Melatih dan mendampingi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam di bidang pertanian dan peternakan secara praktis, agar masyarakat mampu keluar dari kemiskinan. Memberikan pengobatan gratis di pedalaman NTT dengan mengunjungi desa dan dusun-dusun terpencil 2 kali seminggu dengan membawa dokter dan fasilitas farmasi. Mengumpulkan, mengelola, serta menyalurkan bantuan bagi korban bencana alam dan masyarakat yang terdampak pandemi. Terima kasih atas dukungan para partners dan donatur yang telah mendukung Tangan Pengharapan dalam menolong lebih banyak orang untuk hidup lebih baik. Tangan Pengharapan untuk masa depan yang lebih cerah bagi generasi bangsa. Wow, keren banget nggak sih teman-teman? Boleh dikasih reaction dulu kali, dikasih hati, dikasih tepuk tangan, boleh banget nih. Oke, nah kita kan udah lihat nih Tangan Pengharapan itu apa. Nah sekarang kita akan bertemu dengan pendirinya sendiri. Dan kita akan berkenalan, berbagi insights yang pastinya kayak Ica bilang tadi, yang tebal-tebal ya insights-nya. Jadi jangan lupa buat nyatet. Dan jangan lupa juga buat siapin pertanyaan-pertanyaan kalian di Q&A session nanti. Oke, mari kita sambut dengan meriah Pak Jojo Christianus. Halo Pak Jojo. Selamat malam, Chrissy. Halo Pak Jojo, apa kabar nih Pak hari ini? Baik-baik, luar biasa. Salam sehat, tetap semangat menyambut akhir tahun 2021. Ya, benar banget. Udah mau 2022 aja ya, Pak. Iya, waktu cepat sekali. Usia bertambah. Cepat banget. Betul banget, Pak. Nah, boleh dong, Pak. Kita mulai aja ya, Pak, untuk ngobrol-ngobrolnya nih.
Boleh Pak diceritain sedikit Pak Jojo tentang latar belakang dan sejarah berdirinya Tangan Pengharapan. Oke, Boleh. siap. Saya sama waktu itu masih pacaran saya sama Henny. Oh, Saya lulus SMA di Kelapa Gading, kemudian saya karena orang tua PR dapat permanent resident Australia, jadi kami harus pindah dari Jakarta ke Sydney, Australia. Kemudian istri waktu itu Henny kita masih dating, masih pacaran, juga karena kakaknya, saudara sepupunya, pamannya ada di sana, pindah juga ke sana, ke Sydney. Dan Sydney kita ambil di foundation, kemudian masuk New South Wales University, dan kemudian kita ambil leadership juga di Hillsong, dan kemudian kita masing-masing usaha. Istri saya usaha coffee shop, kemudian saya usaha bisnis kurir. Nah, setiap kali kami pulang kembali ke Indonesia, kami menemukan banyak sekali anak-anak yang nggak bisa sekolah. Mereka harus ngamen di jalan karena biaya kehidupan. Mereka juga harus jadi pengemis karena mereka nggak bisa mensupport untuk edukasi mereka, juga kehidupan mereka. Ditambah-tambah juga kami seringkali pergi ke islands Indonesia, di pulau-pulau, ternyata banyak sekali daerah-daerah yang dimana nggak ada guru. Anak-anak di sana semangat untuk mau belajar, tapi tidak ada guru yang mau mengajar di daerah tersebut. Pokoknya setiap satu daerah yang tidak ada listrik dan jaringan telepon, pasti tidak ada guru mau mengajar. Ironisnya, kalau kita di kota-kota ini, banyak anak-anak muda yang nggak mau sekolah. Jadi gurunya udah semangat mau ngajar, tapi anak-anak yang tidak mau dengerin guru ngajar. Jadi istilahnya mau bolos lah, nggak mau ikut Zoom. Tapi berbeda dengan daerah-daerah di Indonesia, di pulau-pulau ya. Mereka itu semangat datang sekolah sampai 2 jam jalan kaki, tapi sampai di sekolah nggak ada guru yang mau ngajar. Karena gurunya merasa tidak nyaman, tidak ada signal telepon, dan tidak ada listrik. Sehingga mereka yang sudah dibayar pemerintah untuk ngajar di pedalaman, tidak mau ngajar. Mereka datang paling cuma 1 semester itu 2-3 kali kasih soal ujian, lalu kemudian nanti gurunya ngomong gini, oke, kalian tinggal jawab, ikutin perkataan saya. Nomor 1 jawabannya A, nomor 2 jawaban C, nomor 3 jawabannya D. Jadi anak-anak lulus sekolah, lulus SD, tapi tidak ada yang bisa baca tulis. Nah, karena melihat kebutuhan di Indonesia seperti ini, akhirnya saya sama istri, yang tadinya cuma kasih donasi ke sana, kasih donasi ke situ, akhirnya saya sama istri mengambil keputusan, tidak bisa. Kunci pemulihan negeri kita Indonesia bukan terletak orang luar. Orang luar bisa bantu sesaat, kemudian angkat kaki. Tapi kunci pemulihan negara kita yaitu pada putra-putri Indonesia sendiri. Jadi saya sama istri akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan orang tua. Saya kebetulan orang tua saya ada di sana, 3 adik kandung saya semua di sana. Saya anak paling besar dari 4 bersaudara, dan kemudian istri saya juga harus meninggalkan kakaknya dan kemudian saudara-saudaranya di sana, dan kemudian kami kembali dengan keputusan yang crazy, yang heroik untuk mendedikasikan hidup kami bagi Indonesia. Nah, waktu di Indonesia itu, jadi awal mulanya adalah istri saya waktu kami tinggal di sebuah ruko di kota Bandung, itu di daerah Dago Pakar, di mana ada anak-anak yang sedang, artinya gini, pagi-pagi itu saya kerja, kemudian istri saya kok pagi-pagi itu diganggu dengan anak-anak yang main bola. Kebetulan kami tinggal di ruko, dan ruko itu seringkali ditendang dengan bola, mengakibatkan anak kami jadi terganggu, karena anak saya masih 6 bulan, kembar lagi, lahir di Australia, biasa hidup tenang di sana. Begitu ditendang-tendang bola dengan kena tralisnya, akhirnya mengganggu sampai anak kami nangis. Nah, istri saya tujuannya turun ke bawah, karena ruko kan 2 lantai, kami tinggal di lantai 2, kami turun ke bawah, tujuannya mau tegur tuh anak. Tapi begitu buka tralis, sebenarnya anak-anak kecil itu main bola, istri saya tadi dia mau tegur, tapi yang keluar, "Nak, kenapa jam segini kalian nggak sekolah? Bukankah jam segini, jam-jam 9 kalian harus sekolah?" Langsung mereka nyeletuk, "Gimana mau sekolah? Orang tua kami tukang tambal ban sepeda motor, bisa sekolahkan kami." Oke, sekolah gratis, tapi uang seragam berbayar, uang buku berbayar. Nah, kan orang tua kami nggak punya biaya untuk uang buku, uang seragam sekolah. Kemudian satu lagi berkata, "Orang tua kami tukang sampah, nggak bisa biaya sekolah."
Oh, langsung istri saya nangkap. Karena mereka nggak punya biaya untuk bayar uang seragam, uang buku, akhirnya mereka main-main bola. Langsung istri saya ngomong gini, mau nggak kakak ajarin baca tulis bahasa Inggris gratis? Langsung mereka untuk, yes mau. Langsung hari itu juga, istri saya ngomong gini, oke, besok pagi kalian kesini, kalian nggak usah main bola, tapi kalian belajar di tempat ini. Kakak siapkan semua, nanti alat tulisnya, mejanya, tempat duduknya, kemudian kalian akan nyaman. Dan nanti kakak akan kasih kalian makan juga setelah pulang sekolah. Nah, mereka begitu semangat sekali, istri saya langsung kontak saya, dan kemudian pulang kerja, saya langsung berkata, saya langsung disamperin istri saya, ayo langsung kita pergi ke mall untuk beli meja, untuk beli kursi, untuk beli segalanya, untuk kebutuhan anak-anak itu. Singkat cerita kita beli, mulai kita tata, dan besok paginya betul anak itu datang, 5 anak, kemudian istri saya ajarin bahasa Inggris, gratis, kemudian kasih makan. Dan besokannya dia bawa teman-temannya lagi. Makin bertambah 8, makin bertambah 12, makin bertambah 15. Dan kemudian makin bertambah lagi. Dan disitulah awal mulanya kami melihat ternyata kebutuhan terbesar bagi bangsa Indonesia ini edukasi, pendidikan. Jadi mereka sebetulnya punya niat untuk sekolah, tapi tidak punya kesempatan. Karena mungkin ada biaya-biaya, mungkin karena nggak ada yang ngajar, mungkin karena ada problema di dalam rumah tangga keluarganya, sehingga mengakibatkan mereka tidak bisa belajar. Nah, sejak itu kemudian kami berjalan 1 tahun, nolong anak-anak di Bandung, kemudian nolong masyarakat, kemudian kami pindah ke Jakarta, nolong masyarakat di kolong-kolong jembatan, anak-anak supaya bisa sekolah. Kemudian kita lihat ternyata di pedalaman kebutuhannya sangat mendesak, kemudian kita akhirnya rangkul guru-guru lulusan S1, dan kemudian kita training selama 1 bulan bagaimana cara mengajar baca tulis yang cepat, karena memang itu kebutuhan di pedalaman, dan kemudian kita kirim mereka, kita gaji mereka, dan kemudian dari mulai 1 tempat, 2 tempat, sampai sekarang ini ada 80 tempat, dan menampung 6.000 anak-anak yang kita kasih makan pendidikan di pedalaman Indonesia. Dan kemudian berjalan waktu, setelah 1 tahun jalan, kita melegalitaskan mengenai kita punya nama, Tangan Pengharapan, dan kemudian dari situlah orang mulai melihat, kemudian kita mulai support kita, dan kemudian kita mulai menambah jumlah tempat-tempat baru, dan sampai sekarang bisa berjalan. Wow, keren banget, Pak. Oh, padahal saya cuman nanya sedikit doang, udah banyak banget nih insight-nya di awal. Keren banget ya, teman-teman. Nah, tapi yang saya cukup kaget itu ya, Pak, fakta bahwa seringkali anak-anak yang punya akses ke edukasi ya, Pak, di kota itu, mereka justru males-malesan. Dan sedangkan anak-anak di pedalaman itu yang sebenarnya tidak punya akses, tidak punya privilege ya dari orang tua mereka, tapi mereka malah lebih semangat. Kira-kira apa ya Pak faktor yang bisa membuat hal ini terjadi gitu Pak? Yang membuat mereka semangat belajar karena memang guru itu barang langka ya. Jadi mereka itu lebih perlu guru daripada perlu mungkin dikatakan emas, permata, dan perhiasan. Mereka nggak butuh, mereka butuh guru. Karena contoh ya, saya sempat pergi ke saya pernah pergi ke Papua, dan kemudian kita nyebrang pakai 6 jam longboat. Itu sampai 1 desa itu mengagetkan saya. Bayangkan di zaman sekarang ini, waktu itu kira-kira sekitar 8 tahun lalu atau 6 tahun lalu, masa 4 generasi gak bisa baca tulis? Dari mulai cucunya, anaknya, orang tuanya, sampai kakek neneknya nggak bisa baca tulis. Karena nggak ada guru yang mengajar di sana. Padahal kekayaan alamnya luar biasa. Itu kalau saya pergi ke sana ya, itu dari Jakarta ke Biak, kemudian dari Biak tukar pesawat, balik-balik ke Nabire. Ya, Nabire. Dan dari Nabire saya menyeberang pakai longboat kira-kira sekitar 4 jam.
Itu saya melewati daerah wisata terkenal yang diwariskan sama WHO, itu ada paus jinak. Ikan paus jinak, saya bisa melihat ikan itu dari perahu itu, kelihatan gede, jinak, dan kemudian orang bisa berenang bersama dengan ikan paus itu. Dan ikan paus itu dikasih antena sama WHO, artinya dilindungi sekali. Jadi kita nggak boleh sampai membunuh ataupun menikam ikan paus itu. Itu daerah sangat diwariskan sama WHO. Itu kami lewati. Kemudian kira-kira dari ikan tersebut, banyak ikan-ikan itu, kemudian sekitar 1 jam sampai di desa-desa itu. Banyak sekali desa-desa itu yang nggak ada guru. Dan sampai 4 generasi nggak bisa baca tulis. Gimana kita bisa tinggal diam? Langsung kita balik Jakarta, kita kirim guru. Jadi sistemnya kami adalah kami survei dulu, sebagai pimpinan kami survei dulu tempat-tempat itu betul nggak? Dan kemudian begitu kita lihat benar, langsung kita persiapkan training guru, kita kirim guru ke sana. I see. Oke, kalau dari yang aku tangkap ya Pak, seringkali kita itu yang punya lebih banyak akses, kita jadi take it for granted gitu ya Pak. Sedangkan anak-anak yang kalau tidak punya aksesnya itu jadi lebih mencari-cari gitu. Jadi kita sebagai anak muda harusnya lebih bersyukur ya Pak dengan akses yang kita punya, dengan edukasi yang kita punya. Yes, kita mesti bersyukur bisa sekolah itu ya pakai Zoom. Mereka boro-boro pakai Zoom. Signal aja kagak ada, listrik aja kagak ada. Jadi sejak pandemik ini ngeri sekali. Mereka memang dilarang sekolah, tapi gimana bisa sekolah dengan alat media sosial kan, atau dengan media elektronik? Akhirnya guru-guru kita lah yang harus datang ke rumah-rumah. Jadi tadinya anak-anak itu datang 2 jam, atau datang berlelah. Kadang-kadang pagi-pagi itu anak-anak tuh ke sekolah belum makan pagi. Banyak yang jatuh pingsan di jalan. Gurunya yang harus kadang-kadang harus kasih dia minum. Sepertinya Pak Yohanesnya ada kendala internet ya teman-teman. Jadi kita sambil tunggu ya buat Pak Yohanes kembali lagi. Oke, sudah kembali. Sorry tuh. Nggak apa-apa Pak. Kalau di kota-kota ya, anak-anak itu mereka diajarin, tapi kadang lari sana, lari sini ya. Tapi kalau di sana nggak, kita ngomong 1 jam, itu mereka perhatikan. Memang kendalanya adalah bahasa. Mereka itu dalam bahasa Indonesia masih kurang paham. Jadi guru kita harus belajar bahasa lokal dulu dan kemudian mulai mengalir pelan-pelan dalam bahasa Indonesia. I see. Oke, nah Pak, yang aku pengen tahu nih ya Pak, di awalnya itu Bapak menyebutkan bahwa Bapak sama Bu Heni itu sempat memiliki bisnis sendiri ya Pak? Yes. Ya, ada coffee shop sama ada bisnis lain juga ya Pak? Ya. Nah, apa ya Pak yang membuat Bapak sama Bu Heni itu yakin bahwa Tangan Pengharapan ini atau membantu anak-anak ini, membantu edukasi Indonesia itu jauh lebih worth it daripada membangun bisnis, mendapatkan profit. Dan apa yang membuat Bapak bisa yakin bahwa ini hal yang benar untuk dilakukan gitu? Karena itu cukup besar ya keputusannya Pak. Karena kalau misalkan kita berbisnis kan kita mendapat keuntungan, bisa menafkahi hidup kita. Nah ini kita malah memberi gitu ke orang lain. Boleh diceritain Pak? Sekali lagi itu kami kenapa lakukan ini, karena pertama melihat kebutuhan bangsa Indonesia. Karena kami tinggal di Australia, melihat bahwa pendidikan menjadi hal yang terpenting. Anak-anak di Australia itu dikasih pendidikan cuma-cuma sampai lulus SMA. Bahkan kuliah pun kalau tidak punya biaya,
akan dibiayakan oleh pemerintah. Nanti begitu sudah bekerja akan bayar kembali lewat teks mereka lah untuk kuliahnya. Jadi mereka mewajibkan anak-anak wajib sekolah. Nah, akhirnya menjadikan negara itu maju. Ternyata pendidikan membuat negara maju. Sedangkan Indonesia, tiap kali kita pulang ke Indonesia, banyak sekali anak-anak yang nggak bisa sekolah. Mengakibatkan Indonesia nggak bisa maju. Itu pertama, jadi kita lihat kebutuhan. Yang kedua, kita mulai mikir. Kalau kita mengandalkan bantuan dari orang luar, mereka bantu sesaat. Paling cuma 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Berarti kunci pemulihan buat negeri kita bukan terletak pada orang luar. Kalau kita ngandalkan orang luar untuk kasih donasi, kasih bantuan, nanti mereka begitu ada kendala, begitu mereka rasa udah cukup, mereka rasa udah ada kebutuhan negara lain yang lebih membutuhkan, mereka bisa pindah. Berarti kunci pemulihan bukan terletak pada orang luar, pada putra-putri Indonesia. Nah, hal inilah karena kebutuhan, kemudian karena lihat bahwa nggak bisa mengandalkan orang luar. Yang ketiga memang panggilan Tuhan taruh di hati kita kuat untuk Indonesia, akhirnya kita tinggalkan. Bayangkan gaji saya itu, kalau dirupiahkan itu sekitar 80 juta rupiah. 1 bulan, 8.000 dolar saya di sana kan. 80 juta rupiah 1 bulan. Jadi saya tinggalkan rumah gede dengan 700 meter, 5 kamar, mobil juga kita ada 3, kita tinggalin semua itu. Bisnisnya nyaman, keluarga ada di sana. Saya nggak punya keluarga di Indonesia, keluarga saya ada di sana, kecuali keluarga istri ada di Indonesia. Jadi kami pun nggak kenal siapa-siapa di Indonesia. Saya tinggalkan Indonesia sudah kira-kira dari mulai 2006, kemudian balik lagi di 96 sampai 2006, 10 tahun. Jadi kita udah, teman-teman saya sudah ada yang baik ke luar negeri, kemudian kita udah lost contact, gak ada yang kenal kita mau kerja apa di Indonesia, kita mau punya income bagaimana di Indonesia. Ini melangkah dengan iman sekali kan, keputusan Gracie dari gaji ribuan dolar, sampai kemudian 0 di sini. Rumah pun nggak tahu mau tinggal di mana kan. Tapi waktu kami putuskan kembali ke Indonesia, ini loh, Tuhan tuh cinta Indonesia. Tuhan tuh mengasihi Indonesia. Makanya ya, saya mau kasih tahu juga bahwa negara-negara lain punya vaksin yang lebih bagus lah. Kayak Pfizer, Moderna, AstraZeneca, kita Sinovac rata-rata kebanyakan. Tapi kenapa kita itu masih lebih tercover lah dibandingkan negara-negara lain yang sedang membabi buta virusnya. Artinya Tuhan mengasihi Indonesia, Tuhan masih lindungi Indonesia. Nah makanya ketika kita mengasihi bangsa ini, ketika kita berdoa bangsa ini, ketika kita mulai kontribusi bagi bangsa ini, Tuhan perhitungan. Sebagai bukti kami sendiri Tuhan perhitungan. Dari mulai 0, gak punya rumah, gak punya mobil, gak punya siapa-siapa, Tuhan buktikan, pelan-pelan kami diberkati kendaraan. Pelan-pelan kami bisa nyicil punya tempat tinggal. Pelan-pelan Tuhan bisa buka network di Indonesia. Pelan-pelan akhirnya kita bisa kontribusi bagi Indonesia. Dari mulai 5 anak. Sekarang ini bisa 6.000 anak. Berarti kan kuncinya di sini adalah kita harus berbuat sesuatu dulu dong bagi negerimu. Jangan pikirin dirimu terus. Kenapa? Karena ada orang menebar harta begitu luar biasa setelah berkelimpahan. Tapi ada orang menahan harta begitu luar biasa setelah berkekurangan. Berarti kunci jaminan keamanan finansial di musim krisis adalah memberi. Sekali lagi saya ulangi. Jaminan keamanan finansial di musim krisis, di pandemik adalah memberi. Terbukti sampai hari ini, waktu kami masuk pandemik, friends, guys, itu donatur kita kirim surat, kirim WA, berkata kami punya bisnis terganggu, kami nggak bisa lagi kasih donasi. Ada sebagian mereka kami kurangkan separuh donasi kami. Sampai kami itu tadinya jual merchandise, kan merchandise ini kami kan nggak mengandalkan orang lah. Ya, donasi juga kita nggak andalkan, kita coba jual merchandise, kaos, tumbler,
lewat mug yang kita jual, itu juga 100% keuntungannya untuk kasih donasi. Saya sama istri pun tidak ambil gaji di yayasan. Kita komitmen untuk jadi volunteer, kita nabur juga di yayasan. Saya sama istri sebagai seorang pembicara, hidup kami dari pembicara. Dan biasanya kami bawa merchandise tersebut untuk di onsite dan kita jual pada waktu kami bicara untuk dana pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Nah, waktu pandemik masuk jebret, kita punya income juga berhenti. Nggak bisa diundang lagi. Ditambah, kita nggak bisa jualan onsite lagi. Ditambah, donatur kita berkurang juga. Hilang. Apakah kita berhenti nabur? Enggak. Apakah kita berhenti nabur? Enggak. Malah nambah program lagi. Kita punya program peduli sesama. Dengan kasih sembako tiap keluarga-keluarga yang kena dampak COVID-19. Juga kita ada bantuan dana tunai juga buat mereka yang sampai betul-betul nggak bisa sampai listrik diputus dan sebagainya. Itu kita bantu, nasi siapa sih kita bantu. Itu mengurangkan dana yang programnya untuk anak-anak pedalaman. Sampai bagian keuangan berkata gini, Pak, ini kalau kita teruskan di masa pandemi ini kita beri bantuan sembako, kita kasih 250 sembako, satu sembako 250.000. Wah, kalikan aja. Itu 4 bulan kemudian bagian bendahara teriak, kalau diteruskan lagi yayasannya tutup. Kami ingat prinsip, orang yang memberi akan diberi, orang yang memberi akan menuai. Orang yang bermurah hati beroleh kemurahan. Dan terbukti Tuhan cinta Indonesia. Kami nggak berhenti menyalurkan bantuan sembako, dan kemudian kita nggak berhenti untuk terus memberi gaji guru-guru, dan kemudian support kasih beras buat anak-anak yang tadinya mereka makan di sekolah kita, dan kemudian sekarang ini karena nggak bisa sekolah, akhirnya guru-guru kita tenteng-tenteng beras, kasih beras buat keluarga-keluarga. Hari ini kami bukan berkurang, malah menambah jumlah anak dari 5.000 tahun lalu, hari ini 6.000. Dari yang tadi cuma berapa ratus guru, sekarang ini ada 160 guru. Membuktikan, guys, if you giving to your nation, to the people need it, Tuhan kembalikan. Tuhan kembalikan. Sebagai contoh ya, ini kan kami nolong kemana-mana ya. Tapi keluarga kami sendiri kena dampak. Adik ipar saya kehilangan kerjaan, orang tua kami kehilangan kerjaan, orang tua saya di Australia juga kehilangan kerjaan, mertua saya di sini kehilangan kerjaan juga. Lalu saya sama istri juga kehilangan kerjaan, tapi kami punya tabungan, kita support tuh orang tua. Namanya orang tua kan lebih berbahaya. Kalau kita anak-anak muda lah, yang saya muda bisa Zoom, bicara di YouTube, bicara di IG Live, kita masih bisa lah. Ya, Islam masih bisa kerja. Tapi orang tua nggak bisa kerja sama sekali. Nggak ngerti bagaimana bikin Zoom, gimana bikin YouTube. Tapi yang menarik, tiap kali ya, tiap bulan nih, saya sama istri masih komitmen ngasih sama orang tua, sama mertua. Orang tua saya di Australia, adik saya juga kena dampak di Australia kan, di lockdown juga. Saya support orang tua itu harus convert dari rupiah ke dolar Australia. Tiap bulan kami transfer ke orang tua. Tiap bulan transfer ke mertua di Indonesia. Tapi yang menarik, Tuhan itu nggak berhutang. Nggak berhutang. Tiap kali kami transfer, Tuhan menggantikan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Dengan nominal, minimal sama dan seringkali lebih. Keren, Tuhan itu maha kuasa dan maha tahu. Keren banget sih Pak. Dari tadi aku cuma bisa geleng-geleng sih Pak, dengerin cerita Bapak. Lihat Ica juga geleng-geleng. Keren banget Pak. Jadi kalau yang aku bisa tangkap ya Pak, alasan kenapa Bapak bisa berani meninggalkan ya gaji Bapak yang bisa dirupiahkan itu 80 juta lebih, bahkan rumah dan kekayaan yang harusnya itu bisa dinikmati kayak orang-orang biasanya gitu. Itu yang biasa orang kejar. Tapi 3 hal yang Bapak pegang itu karena pertama ada kebutuhan di Indonesia, edukasi Indonesia membutuhkan bantuan kita semua. Lalu kita juga tidak bisa mengandalkan ya Pak sama orang-orang lain, bantuan dari orang lain itu tidak bisa diandalkan. Dan yang terakhir yang pastinya itu panggilan. Panggilan itu
yang memampukan Pak Jojo ini bisa sampai membangun Taman Pengharapan sampai saat ini. Dan sesuatu hal yang aku bisa tangkap lagi, Pak, untuk pentingnya itu berbuat sesuatu dulu buat negeri. Jangan pikirin diri kita sendiri dulu. Memang kita harus cari pekerjaan untuk menafkahi diri, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana masa depan negara ini dan apa yang kita bisa bantu untuk orang lain ya, Pak. Dan yang terakhir ini, Pak, yang terakhir ini keren banget sih, Pak, menurut saya. Krisis atau tantangan dalam membangun suatu social enterprise atau yayasan, itu bukan berarti kita berhenti kalau misalkan ada masalah ya. Tapi kita terus memberi, bukan berarti berhenti membantu kalau misalkan ada krisis, tapi kita terus melanjutkan panggilan kita. Ya, Pak. Betul ya, Pak, kurang lebih seperti itu ya, Pak. Nah, oke, keren banget sih. Teman-teman kayaknya juga udah merinding nih dengernya di rumah. Ya, kayak aku juga merinding banget nih dengernya dari tadi. Kalau misalkan Pak Jojo bisa sebutkan 3 prinsip yang paling penting banget untuk dimiliki oleh seorang social entrepreneur atau seorang pendiri yayasan, itu apa aja ya, Pak? 3 hal itu. Oke, yang pertama kita ini harus istilahnya gini, tidak boleh perhitungan. Jadi orang jangan hitung-hitungan untuk menolong. Bantulah yang dimana Tuhan sedang kasih di depan mata kita. Dimulai dari hal kecil. Artinya prinsip pertama yaitu setia dalam perkara kecil. Kita nggak mungkin dipercayakan perkara besar kalau yang kecil, yang kelihatan di depan mata kita nggak tolong, kita nggak kerjakan. Ketika kita setia dalam perkara kecil, ketika kita do the best, doing extra mile. Extra mile itu artinya begini ya. Kamu mengerjakan yang orang lain nggak mau kerjakan. Itu doing extra mile. Jadi kerjakanlah yang orang lain nggak mau kerjakan. Wah, itu Anda doing extra mile. Nah, ketika kita doing extra mile, setia dalam perkara kecil, kita tuh mengerjakan di pedalaman, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang kenal kita. Tangan Pengharapan nggak tahu kita pedalaman kok. Semua orang maunya kota-kota. Termasuk kita sebetulnya sempat juga diminta sama konglomerat Indonesia, udahlah kamu tinggalin Tangan Pengharapan, kau bantu yayasan kita, udah kamu kelihatan di kota-kota aja. Ngapain ke pedalaman sih? Justru kota-kota siapa saja bisa bantu, siapa saja bisa tolong. Pedalaman dia nggak bisa ditolong, mereka nggak ada banyak yang mau pergi ke sana. Pertama, beresiko, ya kan, taruhannya nyawa, ya kan, dengan lewat pakai pesawat terbang, dengan kapal laut, dan kemudian belum juga dengan orang-orang di sananya yang kadang-kadang kita nggak kenal, ya, apakah orang-orang tersebut bisa membahayakan masih makan manusia atau tidak, kan kita nggak tahu juga kan. Nah, kita cuma setia mengerjakan, do the best. Saya percaya kalau kita do the best, setia dalam perkara kecil, Tuhan akan lindungi, Tuhan jaga. Dan berikutnya, ketika kita do the best, juga orang melihat apa yang kita kerjakan ini bukan karena memang mau minta-minta. Karena memang kita mengasihi Indonesia. Kita buka yayasan bukan karena ingin orang lain, ayo dong, support dong, gue udah buka yayasan, lu support. Enggak. Saya nggak punya pikiran, lu mau support, nggak support, gue doing apa yang gue bisa lakukan dulu lah. Ya, dengan tenagaku, dengan pikiranku, dengan hartaku, kulakukan dengan hidupku, kulakukan. Setiap perkara kecil. Dengan setiap perkara kecil inilah, akhirnya Tuhan percayakan perkara yang besar. Yang kedua, yang kita pelajari dalam hari ini, yaitu konsisten. Konsisten, kenapa? Karena banyak kali nih anak-anak muda ini selalu panas-panas dan kemudian nanti dingin. Artinya nggak semangat di sini kayak Coca-Cola lah. Meledak di awal, semangat di awal, tapi nanti nggak konsisten. Sedangkan perubahan nggak pernah terjadi kalau kita nggak konsisten. Coba bayangkan kita kalau nolong orang hit and run ya.
bantu sini, nanti besok bantu sana. Ini kita nggak lihat perubahan. Lebih baik kau sedikit tolong, tapi di satu tempat. Konsisten terus. Sebetulnya tidak ada orang bodoh kalau kita mau konsisten mendidik ya. Iya. Sebetulnya tidak ada orang yang jahat kalau kita mau konsisten berbuat baik. Iyalah. Nggak ada orang yang sakit parah kalau kita mau konsisten memberikan kesehatan. Tidak ada orang yang nggak bisa berubah kalau kita mau konsisten mendampinginya, membimbingnya. Loh, kenapa kita nggak lihat perubahan? Karena kita nggak konsisten. Jadi kuncinya, oke, saya tahu saya sakit. Kadang-kadang berbuat baik itu banyak juga tantangan, banyak juga disalahartikan, banyak hambatan, bahkan banyak juga penyerangan. Tapi ingat, konsisten. Di mana engkau akan melihat perubahan. Konsisten berbuat kasih, konsisten berbuat baik, konsisten sabar, konsisten untuk... Coba kamu pacaran gak setia ya? Gimana kamu married? Atau kamu married, kamu gak setia, gak konsisten sama yang ada. Gimana kamu punya anak? Oke, kamu punya anak, tapi kamu gak konsisten mendidik anak itu. Akhirnya anak itu jadi generasi monster. Anak itu akan brutal. Justru karena konsisten berbuat baik, konsisten mendidik, konsisten mengasihi. Akhirnya kita lihat hasil. Saya kalau nggak konsisten bicara di depan orang, saya nggak akan pernah bisa bicara depan orang. Kenapa sampai hari ini saya nggak bisa masak? Karena saya nggak pernah konsisten pergi ke dapur. Kenapa sampai hari ini saya nggak bisa bahasa Inggris? Karena saya nggak pernah konsisten bicara bahasa Inggris di depan kelompok kecil. Kenapa sampai hari ini saya nggak bisa gambar? Karena saya nggak pernah konsisten menggambar. Jadi sebetulnya nggak ada yang nggak bisa. Kalau kita itu mau konsisten. Jadi nggak ada yang nggak bisa nolong Indonesia kalau kita nggak konsisten berbuat sesuatu buat Indonesia. Kepada orang yang sama. Kunci konsisten. Yang ketiga prinsip yang kita pelajari yaitu berinovasi. Kenapa? Inovasi adalah alat pembunuh kebosanan dalam hidup kita. Nah, anak muda ini kan jiwanya cepat bosan. Gimana cara untuk mengatasi kebosanan? Yaitu dengan cara berinovasi. Dengan cara berkembang. Dan inovasi itu merupakan media untuk kita keluar dari krisis. Jadi jangan puas dengan keberhasilanmu kemarin. Tapi taklukkanlah keberhasilanmu kemarin. Ingat, musuh terbesar dalam hidupmu ini bukan orang di depan, bukan orang di sebelah. Tapi musuh terbesar dalam hidup ini adalah dirimu sendiri. Jadi kalau kamu menang, kalau kamu berhasil, jangan puas. Kalahkan keberhasilanmu kemarin. Karena yang jaya kemarin, hari ini belum tentu jaya. Yang mulia 5 tahun lalu, hari ini belum tentu mulia. Coba handphonemu yang paling canggih sekarang, 5 tahun lagi bukan paling canggih. Mobilmu yang paling baru, 10 tahun lagi udah paling ketinggalan. Raja handphone tahun 1990 Nokia. Tapi karena Nokia nggak mau berinovasi lagi, merasa di atas angin, akhirnya tahun 2000 ditelan oleh BlackBerry. BlackBerry merasa di atas angin, nggak mau lagi berinovasi, nggak mau lagi berubah, nggak mau lagi upgrade, nggak mau lagi untuk berbuat sesuatu yang baru, nggak mau lagi kembangkan. Akhirnya sekarang ditelan oleh Android dan iOS. Charles Darwin pernah berkata begini, tokoh evolusi, bukan spesies yang terkuat yang mampu bertahan hidup, tapi spesies yang bisa beradaptasi yang mampu bertahan hidup. Dinosaurus kurang kuat apa? Unbeatable, giant, kuat, tapi sekarang batang hidungnya nggak ada di muka bumi. Kenapa? Karena nggak mampu beradaptasi. Jadi jangan kita sebagai anak muda mampu beradaptasi musim dingin pakai jaket, musim panas pakai celana pendek. Bukan itu. Jadi kalau keadaanmu tidak lagi bersahabat, kamu yang harus mengupgrade diri. Kita harus cari cara. Suatu kali teman saya, pengusaha tekstil, datang dan berkata, aduh, aku nggak punya orderan lagi sejak pandemi. Gimana cara bayar karyawan? Gimana cara bayar THR? Saya bilang, kenapa kamu pusing? Coba kamu berinovasi. Jangan puas dong dengan keadaanmu sekarang ini.
Kamu tekstil sekarang apa yang sedang booming yang kira-kira berhubungan dengan bisnis kamu? APD. Kenapa kamu nggak switch ke sana? Begitu dia switch, walaupun dia baru, dia harus belajar lagi dari nol, dia harus gali, dan sekarang dia kebanjiran order. Jadi, grow is painful, change is painful, but nothing is painful is stuck somewhere you don't belong. Berubah menyakitkan, bertumbuh melukai, tapi tidak ada melukai. Tidak ada yang lebih melukai kalau kita tinggal dalam keadaan sama. Bayangkan, sekarang Nokia, BlackBerry lebih sakit karena mereka nggak mau lakukan perubahan. Benar-benar. Jadi saya rindu setiap kita, begitu kau mulai stuck, mari bikin perubahan. Kami juga melakukan yang sama. Begitu kita lihat ternyata ini udah nggak bisa jalan lagi, seperti pandemi masuk, sekolah nggak bisa jalan lagi. Apakah kita diam-diam? Udahlah, biarin aja tuh anak-anak nggak usah sekolah. Kita pikir puter otak dong. Guru udah gaji tiap bulan, sekian-sekian juta. Ya kita puter, sekarang bagiannya, guru kau datang ke rumah-rumah. Tapi dengan datang ke rumah-rumah, lakukan inovasi itu, ternyata melihat keluarganya. Jadi bukan cuma ngajar anak, ya sekarang ngajar orang tuanya. Gimana cara bercocok tanam. Gimana ngajar orang tua yang mendukung anak-anak supaya sekolah. Ketemu sama orang tuanya supaya orang tua yang mengajarkan hidup bersih. Nggak usah pakai sirih pinang lagi. Itu bikin rusak rasa di lidah. Ya kan? Kemudian ngajarin mereka untuk jangan ngerokok lagi, karena merusak kesehatan dan berdampak kepada anak-anak jadi pasif dan sebagainya. Ngajari ternyata dengan pandemi ini, wow, pendidikan bisa terus jalan, walaupun tidak ada signal. Inovasi kalau kita cuman sudah, kita akhirnya nggak bisa berkembang. Saya rindu setiap kita anak-anak muda, do innovation. God bless. Betul. Jadi nih, teman-teman ya, wow, keren banget 3 prinsip tadi. Kalau misalkan kita mau membangun sebuah social enterprise, kita mau jadi social entrepreneur, kita mau membangun sebuah yayasan, atau mungkin teman-teman di sini mau membangun suatu bisnis nih. Ini 3 prinsip bisa dipakai juga sih. Yes. Pertama, harus setia dalam perkara kecil. Walaupun mungkin kita start small, tapi everyone started small. Oke? Bahkan Apple saja yang sudah besar banget, mereka pasti memulai dulu dari hal-hal yang kecil. Jadi kita harus extra mile, kita harus melakukan hal-hal yang mungkin orang lain nggak mau lakuin, teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua, kita harus konsisten. Jadi jangan cuman semangat di awal aja, terus nanti di akhir udah nggak semangat lagi. Biasanya kan sering ya, teman-teman, kalau malam-malam tuh kalau lagi imajinasi, lagi mimpi, nanti gue mau jadi orang kaya, gue mau bikin ini, gue mau bikin itu. Tapi besok paginya bangun-bangun, hilang, rebahan, scrolling. Kan ya, jangan kayak gitu ya teman-teman. Kita harus konsisten, kita semangat di awal, tapi semangat juga sampai akhir. Dan yang terakhir itu, kalau kita sudah menjalani bisnis kita misalkan, atau sudah menjalani social enterprise kami, nah, itu waktunya kalau misalkan kita rasanya sudah stagnan, itu waktunya kita melakukan inovasi. Inovasi itu kita nggak usah melihat kompetitor. Ya mungkin melihat kompetitor, tapi kita juga bisa melihat sisi kami yang dulu gitu. Kita bisa membuat inovasi, apa yang kita bisa kembangin nih dari produk bisnis kita, apa yang kita bisa kembangin dari program-program social enterprise kita misalkan. Jadi itu ya teman-teman 3 tadi. Setia dalam perkara kecil, konsisten, sama terus berinovasi. Oke, nah kita lanjut lagi nih. Insights, makin panas nih. Oke, nah Pak Jojo, kalau menurut Pak Jojo itu gimana ya Pak? Kalau misalkan membangun social enterprise itu tentunya pemasukan dananya mungkin berbeda ya Pak sama enterprise pada umumnya atau pada kayak bisnis pada umumnya gitu. Gimana cara Bapak mendapatkan pendapatan yang stabil dan bisa mendanai anak-anak di pedalaman untuk edukasi, untuk tempat tinggal, makanan?
Gimana ya Pak, biar bisa dapat untuk aliran pendapatan yang stabil itu? Wah, Biar teman-teman di sini juga bisa belajar juga nih Pak. Ini keren pertanyaannya. Oke, bagaimana tetap bisa konsisten, kita bisa berjalan, walaupun sekalipun masa pandemik juga kan. Ini menarik ya. Pertama, kita punya prinsip adalah no report, no support. Berarti report lebih penting dari support. Kebanyakan kita salah kaprah. Support dulu diutamakan, reportnya belakangan. Gak bener. Orang walaupun gak minta, report paling penting. Hasil kerjamu paling penting. Perubahan-perubahan yang terjadi paling penting dibandingkan supportnya. Begitu kau bisa kasih report, begitu kau bisa kasih pertanggungjawaban, begitu kau bisa kasih mereka apa yang kamu lakukan dalam minggu itu, dalam bulan itu, dalam tahun itu, mereka lihat, tersentuh, dia bilang, ini benar, ini bukan abal-abal. Kita juga senang dong ngasih uang kita ke dia. Kita senang untuk kasih CSR kita sama dia. Karena disalurkan. Nggak dikeruk. Ini yang salah kaprah. Banyak yayasan bagus muncul tapi nggak tahan lama. Karena nggak mempertahankan report yang baik. Tagih support terus. Nah, ini nggak boleh terjadi kalau kita sebagai seorang social entrepreneurs. Penting reportmu, pertanggungjawabanmu, tulisanmu, foto-fotomu, videomu itu diberikan kepada orang-orang yang mensupport kamu. Yang kedua, dengan cara jujur, berintegritas. Jangan keruk duit orang miskin. Tahukah kalau kamu ngambil uangnya orang miskin, pertama kamu kehilangan kepercayaan. Orang nggak mau lagi support kamu. Kamu telan sendiri. Yang kedua, maka kemiskinan pindah ke dirimu. Ngeri loh. Wah, saya lihat ya koruptor-koruptor itu ya. Nggak makin diberkati. Hidupnya makin susah. Paling susah nanti mentok penjara. Wah, istrinya ninggalin, anak-anaknya ninggalin. Ngeri loh. Jangan pernah makannya duit orang miskin. Kamu sedang memindahkan kemiskinannya ke dirimu. Jujur, jangan korupsi. Kalau memang kamu harus hidup di situ, ya ambil memang selayaknya. Kalau bisa sebanyak mungkin pindahkan semua itu untuk to the field, untuk mereka yang memang harus layak menerima. Kalau kita bisa bikin bisnis sendiri, kita hidup dari bisnis itu. Kalau kita sebagai seorang karyawan, hiduplah dari karyawanmu. Kalau kamu hidup sebagai seorang self-employment, hiduplah dari situ. Saya percaya pasti Tuhan akan berkati kita berlipat kali ganda. Tuhan akan tolong. Orang jujur menuai kepercayaan. Orang jujur akan dipromosikan. Orang jujur akan gini, berkat nggak usah dicari. Berkat yang mencari kamu. Kami nih ya bertahun-tahun di pedalaman dari tahun 2006 sampai sekarang nggak ada orang kenal kita, nggak ada yang masukin Andy, nggak ada yang masukin di Metro TV atau di RCTI di TV, nggak ada. Tapi Tuhan sendiri yang akhirnya bawa istri saya masuk di Andy, masuk di Trans 7, masuk di sebetulnya masuk ke sana juga nggak dapat duit kan, tapi mendapatkan kepercayaan. Ini bukan yayasan abal-abal. Kita tuh di pedalam bertahun-tahun nggak ada yang tahu. Tapi tiba-tiba ada pengusaha datang, kamu mau promosiin Tangan Pengharapan di bus-bus, di iklan. Wah, iklannya bus kemana-mana ada tentang Tangan Pengharapan. Kami nggak minta. Kita kalau suruh bayar begitu ya habis duitnya buat iklan, buat apalah. Lebih baik habiskan uangnya buat hidup manusia yang lebih penting daripada untuk iklan kan.
Makanya bertahun-tahun kantor kami Tangan Pengharapan, orang berpikir, wah nolong ribuan anak-anak, kantornya gede, berlantai-lantai, kantornya di rumah saya. Sampai saya itu ya, kami punya rumah 3 lantai, sampai saya sama anak saya itu bertahun-tahun tinggal di satu kamar kecil, lainnya untuk kantor, untuk merchandise, untuk kerja, untuk staff tinggal. Sampai kemudian kami dapat tempat, dapat izin sekolah, akhirnya kami keluar dari rumah kami. Kami cari rumah yang kecil, tinggal sendiri di situ. Tapi sekarang kami lihat betul berkat mengejar kita. Kita nggak pernah kejar berkat. Seperti contoh, kayak Gandakan ini kontak tiba-tiba lewat Krisi, ya kan, Pak Jojo. Saya kan tahu Pak Jojo dari papa saya. Kira Krisi yang kejar kita untuk ngomong kayak gini. Kan kita nggak pernah nawarin promosi diri, ngangkat diri sendiri. Enggak. Orang-orang yang berdatangan. Dan akhirnya kita beritahu apa yang kita lakukan. Kita ngomong ini nggak cari minta dukungan. Paling tidak kita menginspirasi kalian. Ayo do something for your nation. Karena kita nggak bisa mengerjakan sendirian. Semakin banyak orang mengerjakan yang lebih bagus. Makanya tujuan saya karena Pembeli Indonesia menginspirasi teman-teman saya di luar negeri untuk berbuat sesuatu bagi Indonesia. Tahukah penduduk Indonesia yang tinggal di luar negeri itu lebih banyak daripada penduduk Vietnam. Berarti kalau seluruh orang luar negeri ini ya nolong Indonesia, Indonesia itu berhenti miskin. Saya bilang sama teman-teman di luar negeri, udahlah, oke, kamu boleh bantu India, kamu boleh bantu Afrika, negerimu sendiri itu perlu dibantu. Ayo kau support juga Indonesia. Jangan kau bantu sana sini, negerimu kau bantu. Nah, dari situlah akhirnya orang lihat, terinspirasi, dan mulai lakukan sesuatu buat negeri Indonesia. Nah, saya rindu setiap kita, anak-anak muda, do something for your nation, do something for the community, do something for your family. Ingat, manusia mati meninggalkan nama baik. Gajah mati meninggalkan belang, harimau mati meninggalkan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nama apa yang mau tinggalkan? Saya kasih tahu ya, setiap kita masuk surga, tapi waktu kau pindah ke surga, kau nggak bisa bikin apa-apa lagi di surga. Semua surga sudah sempurna. Coba cari orang sakit di surga. Coba cari orang menderita di surga. Sampai ayam tumbuh gigi, nggak ada yang menderita di surga. Karena memang ayam nggak punya gigi. Jadi, satu sisi kau masuk surga bahagia. Satu sisi, kau nggak punya kesempatan lagi berkarya. Karena semua sudah sempurna. Jadi, kesempatan kamu berkarya, jadi history maker, jadi story maker, itu di Indonesia. Betul. Kenapa Tuhan titipkan kamu usia sih 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun? Kenapa nggak dari dulu Tuhan taruh kita di surga saja? Nggak usah pindah ke bumi, capek-capek ini kita bikin kita menderita di bumi 70 tahun sampai 80 tahun, 90 tahun. Tuhan mau titipkan kamu untuk bikin Indonesia ini seperti surga. Untuk bikin kotamu seperti surga. Salatiga, Jogja, Surabaya, Bali, Jakarta, Medan. Seperti surga. Di surga nggak ada pertengkaran, bikinlah kotamu seperti nggak ada pertengkaran. Di surga tidak mencuri, bikinlah kotamu seperti. Di surga tidak ada remada, tidak ada kemiskinan, tidak ada bikinlah. Ya, benar sih Pak. Berarti kalau untuk kalau kita membangun social enterprise dan kita mau aliran pendapatan kita stabil, itu benar-benar yang Bapak ngomong sih tadi, no report, no support. Berarti kita harus menunjukkan nih kalau misalkan apa yang kita lakukan itu berbuah baik ya buat orang-orang. Apa aja perubahan yang terjadi dengan social enterprise kita. Dan kita harus kasih pertanggungjawaban juga ya ke orang-orang. To make them see, make them trust you. Karya seperti bisnis pada biasanya sih teman-teman. Kayak kalau pada bisnis biasanya kita harus membuat orang percaya gitu sama produk kita. Nah sama juga teman-teman kalau misalkan kita mau membuat social enterprise, kita harus membuat mereka percaya sama kita dulu. Dan yang kedua itu, kita harus jujur, jangan korupsi, jangan tempted ya teman-teman. Mungkin tempted ya kalau misalkan ada banyak donasi gitu ya kalau masuk ke social enterprise kita. Tapi jangan ya teman-teman, kita harus jujur. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, yang kayaknya banyak orang bingung juga sih Pak dari tadi ngedengerin cerita Bapak. Kan Bapak fokusnya ke Tangan Pengharapan nih Pak. Nah,
kalau untuk kehidupan sehari-hari bagaimana nih Pak? Kan setiap orang juga butuh makan ya Pak, butuh misalkan ada kebutuhan apa, mungkin anak sekolah atau kebutuhan sehari-hari. Boleh diceritakan tuh Pak, gimana Pak dapat pendapatannya itu? Oke, ini menarik. Guys, waktu kamu turun ke bumi, memang kamu nggak pakai baju. Tapi Tuhan udah infuskan kamu potensi. Skill, kemampuan. Ada 3 tujuan Tuhan memberikan kepada kita kemampuan ketika kita mendarat di bumi. Jadi mungkin orang dulu berkata bahwa kita lahir nggak bawa apa-apa. Benar, kita lahir nggak bawa apa-apa. Tapi sebetulnya kita lahir bawa potensi, kita bawa kemampuan, bawa skill. Yang kita perlu lakukan, kembangkanlah skillmu. Kenapa? Karena lewat skillmu dan kemampuanmu, pertama, kamu bisa mencari nafkah. Dengan talentamu dagang, kamu bisa cari nafkah. Dengan talentamu menulis, sebagai seorang marketing, sebagai seorang desainer, sebagai seorang communicator, IT, sebagai seorang bahkan juga sebagai seorang mungkin sekecil apapun, ibu rumah tangga. Lakukan itu semua sebaik mungkin. Karena lewat talentamu itu, kau bisa hidup. Kau bisa mensejahterakan keluargamu. Jadi kita lahir nggak ada yang nggak punya potensi. Nggak ada yang nggak punya kemampuan. Nggak ada. Tuhan akan kirim kamu ke bumi kalau Tuhan nggak kasih kamu kemampuan. Ngapain biarkan kamu hidup kemudian mati? Sebagai seorang miskin yang tidak ada tujuan hidup. Jadi temukan yang menjadi potensimu, panggilanmu, talentamu, kembangkan. Berarti kita itu pertama harus kembangin potensi kita, pokoknya kita gunakan apa yang kita punya ya, supaya kita itu bisa membangun social enterprise, tapi tetap saja kita masih terus bisa nafkahi hidup sendiri gitu ya Pak. Ya. Yang kedua, tujuan daripada talenta agar kita bisa berdiri atas kaki sendiri dong, nggak bergantung lagi sama orang tua. Untuk sementara waktu dibantu orang tua karena masih kuliah, Iswan, tapi selesai kuliah, waktunya kerja. Gunakanlah talentamu. Yang ketiga, tujuan Tuhan memberikan talenta ketika kita mendarat di muka bumi agar jadi berkat. Wah, dengan talentamu dagang, kamu bisa ngajarin orang, menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan talentamu masak, kamu bisa ngajarin ibu-ibu. Akhirnya mereka bisa bikin masakan lebih enak, membuat keluarga lebih betah dan kerasan, menghindari perceraian terjadi. Dengan talentamu IT, Anda bisa ajarin orang sehingga akhirnya orang tersebut bisa punya posisi lebih baik. Dengan talentamu komunikator, sudah bisa ngajarin mereka jadi YouTuber. Wow, tujuan Tuhan memberikan talenta. Pertama, kau bisa mencari nafkah. Yang kedua, bisa berdiri di atas kaki sendiri. Yang ketiga, kamu jadi berkat. Betul banget. Nih, Pak, sepertinya pertanyaan-pertanyaan dari audiens juga lumayan banyak nih. Nah, sepertinya ada yang mau tanya. Kita masuk aja ya Pak ke Q&A session dari audiens kita. Oke, nah untuk pertanyaan pertama, mungkin Ica udah raise hand tuh Pak. Udah semangat dari tadi dia. Halo Pak, mau nanya sih. Tadi aku udah chat di atas, cuman mungkin aku bacain lagi pertanyaannya. Kalau boleh tahu kan Tangan Pengharapan kan punya akses ke banyak pedalaman gitu ya Pak ya. Nah, gimana caranya Anda memulainya gitu? Karena kan banyak dari kita yang ada di ruangan ini memang mau membantu Indonesia gitu. Mungkin itu dari segi renewable energy, atau mungkin dari segi edukasinya juga, dan juga fasilitas kesehatan misalnya. Nah itu apa yang Bapak lakukan supaya bisa terkerahkan gitu, terus supaya kita itu bisa diterima di dalam pedalaman itu gitu. Oke, pertama saya adalah orang hubungan. Ya, orang hubungan adalah orang yang dimana tentu untuk terus bangun network, dan begitu saya punya network, ya saya tanya di sana bagaimana keadaan daerahmu, bagaimana pendidikan di sana, bagaimana kesehatan di sana, bagaimana tentang social entrepreneur di sana, bagaimana soal bisnis di sana. Nah itulah dari situ kemudian mereka cerita, oh ya ada daerah saya yang butuh pengobatan karena di sini puskesmas cukup jauh, jadi banyak sekali
mereka yang harusnya bisa ditangani secara dini, tapi karena tidak ditangani, karena nggak ada puskesmas, tidak ada RSUD terdekat, akhirnya penyakit itu jadi tambah parah. Oh, oke. Kalau gitu saya langsung bikinkan mobile clinic, kemudian saya rangkul dokter-dokter dari RSUD terdekat di situ, dan kemudian mulai bikin pengobatan gratis. Ya, network. Kemudian ada juga network kami bilang, Pak, di sini masyarakat tuh income-nya 20.000 per bulan. Mereka bercocok tanam hanya untuk makannya sendiri, jadi mereka nggak punya income sama sekali. Bisakah ada training untuk para masyarakat bercocok tanam? Oke. Langsung saya punya tim pertanian, kita kirim ke sana, dan kemudian training dan didik dan coaching, dan kemudian dampingi, dan luar biasa. Dari gaji 20.000 per bulan, sekarang bisa beli sapi, beli sepeda motor, artinya udah berjuta-juta, ya kan? Artinya networking itu. Dan kemudian sama, kita juga bantu bencana-bencana alam. Pokoknya dimanapun ada bencana alam, begitu kita tahu di berita, langsung kita kontak network kita di daerah-daerah. Kemarin di Banjarmasin, kemarin lagi ada di Kalbar, ya, ada di mana lagi, di Malang, kita beri bantuan. Jadi kita langsung bergerak dengan network. Kita mungkin bisa mulut ke mulut, bisa tanya, gitu, dan kemudian kita kerahkan orang lokal di sana untuk kerjasama dengan beli sembako di sana, dengan kemudian kita minta tolong mereka kerja, dan kemudian kita mungkin kasih juga paling tidak ada ongkos juga kerjanya mereka dan sebagainya. Akhirnya terus jalan lah, gitu. Berarti networking penting ya Pak ya? Kalau kayak gitu tuh Bapak networkingnya mulai dari mana gitu kalau boleh tahu Pak? Pertama networking dengan networking kita dulu, ya. Saya kan kebetulan pembicara keliling kan, Surabaya, ke Bali, ke Kalimantan, ke Sulawesi, Makassar, kemudian juga ke Padang dan sebagainya. Karena saya seorang pembicara keliling, jadi saya punya teman-teman tuh. Bicara saya jadi punya teman, Krisi, Gresia, nanti Ivan, Jonathan. Ini kan makanya Anda jangan punya pikiran yang terlalu sempit. Wasting my time, ikut Zoom, ikut webinar. Sebetulnya selain kamu dapat adding value, nilai tambah, kamu sedang membangun jaringan. Oke. Dan jadi gini, tidak dibutuhkan orang pinter, dibutuhkan orang yang punya jaringan, yang jadi orang berpengaruh. I see. Thank you, Pak. Oke, thank you Ica untuk pertanyaannya. Nah, berarti untuk networking itu kalau aku perhatiin, berarti step pertamanya itu yang pasti kita berani aja ya bertanya dari sekeliling kita. Misalkan kita butuh bantuan, kita bisa tanya aja langsung gitu. Lagi sekarang ya, kita tuh jadi makin dekat kemana-mana. Dunia ini tuh dekat banget dengan IG, DM. Ya kan, dengan TikTok kita bisa DM. Kenapa nggak gunakan itu? Betul. Apalagi kita sekarang anak muda udah sosial media terus ya Pak. Nah, oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Agatha. Mungkin kalau dari Kak Agatha mau on mic langsung, diperbolehkan banget Kak Agatha untuk bertanya. Atau mungkin kalau mau ditanyakan juga tidak apa-apa. Oke, nah dari Kak Agatha itu dia bertanya, Pak, misi selanjutnya untuk Tangan Pengharapan itu apa ya Pak? Nah, apakah fokusnya ke pedalaman saja atau ke anak jalanan di kota? Saya juga concern tentang itu, Pak. Gitu. Oke, jadi gini, guys, usahakan untuk kita fokus ya. Boleh kita terus kembangkan, tapi pastikan fokuskan satu-satu. Tajamkan di situ dan berdampaklah di sana. Jadi kita punya program yang kuat, pertama pendidikan. Itu jadi program paling utama. Pendidikan dengan pendidikan PAUD, pendidikan SD, kemudian pendidikan di SMP, SMA, dan kami juga pendidikan di sekolah berasrama. Nah, kenapa sekolah berasrama jadi fokus kita sejak mulai 3 tahun ini? Karena semua pemimpin hebat lahir di sekolah berasrama. Bill Clinton bisa jadi presiden kan sekolah berasrama. Kemudian Presiden Rusia bisa jadi pemimpin kan sekolah berasrama. Kemudian juga di keluarga kerajaan Inggris, mereka juga pemimpin juga sekolah berasrama. Jadi karena sekolah berasrama itu kan mereka tinggal 24 jam 7 hari. Jadi menciptakan mereka terbentuknya habit, terbentuknya karakter. Jadi kita bangun. Nah ternyata sekolah berasrama
itu biaya 4 kali lipat daripada anak-anak yang datang ke sekolah kita dan kemudian kembali ke rumahnya, makan dan kemudian kembali ke rumahnya. Itu 4 kali lipat. Tapi walaupun big investation, tapi kami akan lihat perubahan bagi masa depan Indonesia. Jadi mungkin sekarang nggak kelihatan, tapi nanti kita lagi persiapkan 1000 pemimpin bagi bahasa Indonesia. Satu sekolah berasrama menambah 100 anak, berarti 10 sekolah berasrama 1000 anak. Sekarang sudah ada 6 sekolah berasrama yang kita tempatkan di daerah-daerah Indonesia, salah satu di Jakarta. Dan kemudian kita sedang persiapkan mereka semua untuk nanti setelah kuliah, kita kuliahkan, mereka kembali kampung halaman, bangun daerah mereka. Seandainya mereka udah dapat kerjaan di luar negeri atau di kota-kota besar, mereka tidak bisa kembali ke daerahnya, it's okay. Tapi punya tanggung jawab bahwa mereka harus mensekolahkan adiknya yang lebih muda. Bagi mereka selama 5 tahun. Oke, berarti untuk misi selanjutnya itu lebih fokus ke sekolah berasrama ya Pak. Jadi tujuannya membangun mereka untuk menjadi pemimpin, nanti kalau sudah sukses, sudah established as a person, baru mereka bisa membantu kembali daerah mereka dan mereka juga bisa menyekolahkan adik-adik mereka juga. Pertama pendidikan, yang kedua yaitu kesehatan, seperti yang saya bilang tadi. Yang ketiga program kita pemberdayaan. Kenapa? Karena anak-anak ditolong, orang tuanya perlu ditolong juga. Kenapa kesehatan? Karena gini, orang tua di sana, contoh ya, kalau kena sakit, bisa sakit katarak. Kan katarak itu kan simple, obat aja cuma berapa juta udah bisa diganti, dia punya katarak, dilepasin kataraknya, kemudian dipasukin dengan yang baru kan, lensa baru kan gitu. Nah itu bayangkan, gara-gara orang tuanya katarak, jadi dia tahan anaknya sekolah untuk ngurusin orang tuanya. Harusnya orang tua jadi tulang punggung, ini anak jadi tulang punggung, jadi pembantu. Nah, kan kita bikin pengobatan gratis supaya fokuskan anak-anak belajar, kamu kita tolong kesehatan. Oke, yang ketiga, kita fokus juga di pemberdayaan. Kenapa? Anak-anak sekolah, tapi orang tua juga harus punya income yang lebih baik. Kita lakukan pemberdayaan, pelatihan bercocok tanam, dan peternakan juga. Itu. Dan yang keempat, program kita yaitu bencana alam. Jadi bencana alam seperti badai sembako, kemudian juga kita bantu rumah tempat tinggal sementara kalau dia bencana alamnya cukup besar, dan kemudian kita juga lakukan seperti terapi supaya keluar dari stres dan sebagainya. Masih tahap tanggap bencana, belum yang post long term bencana. Itu kita di area situ dulu kekuatan kita. I see. Oke, berarti penting ya Pak untuk bikin solusi yang lebih holistik, yaitu pendidikan, kesehatan, dan nah sekarang kita bakal move on ke pertanyaan berikutnya dari Kak Priyanto. Bagaimana membuat orang yang di daerah mau menerima kita yang ingin memberikan perubahan lewat bantuan? Oke, yang pertama pertama gini, if you want to win people, you have to win their heart. Jadi kalau Anda pengen memenangkan seseorang, kamu harus menangkan hati dengan cara apa? Bangun hubungan. Dengan kita merendahkan hati lah. Jangan datang dari kota ke daerah petantang-petenteng, I'm a superhero. Nah, kamu ngikutin apa yang saya suruh. Ya. Jadi artinya kita coba turunkan level kita, embrace mereka, kita coba dengerin mereka, dan kemudian kita coba lihat kebutuhan apa, dan kemudian kita coba bantu sesuai kebutuhan. Menyentuh hati mereka. Begitu nyentuh hati mereka, mereka akan mungkin mereka nggak bisa balas dengan uang ya, tapi mereka bisa balas dengan doa, mereka bisa balas dengan lain sebagainya nanti ke depan ya, dengan hospitality mereka. Yang kedua yaitu bantulah kepada orang yang memang mau dibantu. Nah ini penting, karena kalau kita bantu orang yang nggak mau dibantu, artinya gini, orang udah dibantu nggak mau berubah. Orang dibantu memanfaatkan. Nah ini kita kan punya amunisi terbatas. Jadi kita lihat, kalau memang dia nggak mau berubah, dia nggak mau mengupgrade diri, kita kasih warning. Kalau kamu dalam waktu sekian lagi lamanya kamu nggak berubah, kamu nggak bisa beranjak dewasa, kamu nggak bisa mandiri, ya saya akan pindahkan ke tempat yang lain, yang lebih membutuhkan. Karena kamu nggak mau dibantu, kamu nggak upgrade diri, kamu nggak mau berubah. Kita kan bukan bank yang unlimited dananya.
masih banyak daerah-daerah lain yang perlu dibantu. Kamu harus berubah. Itu dia. I see. Nah, berarti kuncinya itu pertama, teman-teman ya, kita harus bangun hubungan. Nah, selanjutnya itu kita harus mencari orang yang memang mau dibantu gitu. Jadi kita juga harus lihat-lihat situasinya dan jangan berlagak seperti kamu hero-nya gitu. Tapi kita harus lebih humble, kita harus lebih sifatnya itu lebih melayani dan untuk membangun hubungan dengan mereka. Nah, oke. Kalau untuk pertanyaan selanjutnya, oke. Nah, kalau misalkan nih Pak, ada pertanyaan nih. Untuk orang-orang yang mau membuat social enterprise, apakah ada langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan? Jadi step by step yang benar-benar kayak misalkan ada anak muda yang mau memulai sebuah social enterprise, apa aja sih yang bisa dilakukan langkah demi langkahnya? Oke, gunakanlah apa yang menjadi kekuatanmu. Apa yang kamu miliki. Ya, kamu misalnya bidang kamu masak. Kenapa nggak lewat masak itu selain kamu berdagang, kamu jualan, tapi kamu juga bisa pakai untuk men-training yang lain. Supaya mereka yang nggak punya pekerjaan jadi punya lapangan pekerjaan. Mereka yang mungkin penjualannya volumenya rendah bisa lebih tinggi lagi. Jadi gunakan apa yang kita punya. Mungkin kita sebagai seorang komputer atau sebagai seorang pembicara. Bikinlah, berkomunikasilah, latihlah, traininglah. Bagaimana cara berbicara sebagai seorang YouTuber atau sebagai seorang communicator. Ya. Atau kamu adalah seorang pendidik. Kenapa nggak gunakan juga? Lewat pendidikan kamu gunakan. Jadi kan ada 4D nih yang kamu bisa kontribusi. Yang pertama doa. D yang pertama doa. Ya. Aku rasa kalau doa, tugas buat mereka, siapa saja harus berdoa, siapa saja wajib berdoa. Tapi itu saya rasa hanya untuk orang-orang yang sudah tidak berdaya, yang udah nggak punya kekuatan untuk kerja, nggak punya kekuatan untuk volunteer, yang nggak punya duit lagi, ya, yang udah nggak bisa lagi training, itu boleh berdoa. Kalau kau dari ranjang, udah tua, udah kursi roda, itu deh kontribusimu doa. Tapi jangan berhenti di situ doang. Yang kedua, yaitu daya. Gunakanlah volunteer dengan tenagamu kah? Kamu bisa lakukan sesuatu, membantu mungkin yayasan yang sudah jalan. Kamu kenapa nggak bantu dulu sebagai volunteer? Tahukah orang-orang yang melakukan volunteer? Saya mau kasih tahu, kalau kamu bisa do the best di volunteer yang tanpa dibayar, you do the best. Banyak perusahaan akan cari kamu. Kalau nggak dibayar aja kamu lakukan yang terbaik, apalagi kamu dibayar. Pasti lebih the best lagi. Makanya kenapa perlu kita volunteering, guys? Supaya melatih nih. Supaya jiwa memberinya ada. Dan ternyata menurut The Health Retirement Study, hampir kepada 13.000 partisipan, volunteering itu bermanfaat buat kesehatan kamu. Telah diteliti. Para pensiuner, berarti orang-orang yang usia 65 tahun ke atas, melakukan kerja volunteering 1 minggu 2 jam. Ternyata kesehatan lebih baik daripada orang yang melakukan volunteering. Ternyata umurnya lebih panjang daripada orang-orang yang tidak melakukan volunteering. Ternyata jiwanya lebih sehat daripada orang-orang yang tidak melakukan volunteering. Orang yang volunteering itu nggak lebih stres. Mereka lebih joyful. Mereka jauh lebih mampu mengatasi kesulitan. Padahal anak orang-orang usia 65 tahun ke atas. Jadi, ayo, mumpung kau punya tenaga. Apa yang kau tabur, kau tuai. Kau nabur tenaga, kau menuai tenaga. Saya punya tim yang doing volunteering, yang bantu kasih sembako di kota-kota ya, masa pandemi ini. Kasih siap saji, itu kan jalan kan pagi, siang, sore. Aneh nih, mereka tuh sepanjang COVID, nggak kena COVID. Karena nabur kesehatan. Tapi saya yang karantina dari mulai Maret sampai Desember, nggak keluar-keluar, tiba-tiba Desember jadi pembicara di onsite. Kena COVID, baru 1 kali jadi pembicara kena COVID.
staf kami, orang-orang yang volunteer kok nggak kena COVID. Rupanya badan udah terbiasa dengan virus ya. Saya karena di rumah terus nggak terbiasa. Begitu keluar sekali kena virus langsung. Ya, artinya, tapi karena saya naburnya kan beda di pikiran, nabur saya kan di harta. Jadi saya menuai hikmat. Karena saya nabur pikiran kan. Orang nabur pikiran, orang nabur menuai hikmat. Orang nabur harta, menuai harta. Orang nabur kesehatan, menuai kesehatan. Makanya, kamu nih mau menuai kesehatan, tapi naburnya doa ya, nggak nuai. Kamu nabur doa ya, nuai doa. 3. D yang ketiga, yang kamu bisa lakukan untuk kontribusi, yaitu dana. Duitmu, lewat kerjaanmu kan kamu dapat duit. Kamu bisa kontribusi, bisa bantu. Oke. Pak, saya belum punya kekuatan sampai sana. Kenapa nggak kamu kontribusi dulu? Orang yang sedang mengerjakan itu sambil kamu belajar, dalami. Ingat rumus T. Setiap kita yang mau mahir dalam satu bidang, ingat rumus T. Kamu belajar kiri kanan, tapi kedalaman harus lebih penting. Belajar sendiri. Dalami. Apakah memang ini bidang saya? Apakah ini memang kekuatan saya? Jangan ikut-ikutan orang. Kalau memang bukan bidangmu, nanti akibatnya kamu gak berhasil, gak jalan. Akhirnya waktunya harusnya kamu cari uang, waktunya kamu harusnya untuk mengembangkan kerjaan kamu, gara-gara kamu ikut-ikutan coba bikin sendiri sosial yayasan atau mengerjakan yang bukan jadi kekuatan kamu, akhirnya kesedot energimu, kesedot pikiranmu, berantakan kerjaanmu. Jadi selain kamu bangun belajar dari orang lain, tapi dalami, apakah ini kekuatanku? Apakah aku sanggup melakukannya? Apakah ada waktu? Apakah aku bisa pikirkan long term nih, sampai seterusnya aku kerjakan ini? Walaupun gak dibayar, walaupun mungkin menghadapi tantangan, apakah aku bisa melakukan? Dalami. Ya. Yang keempat, D yang keempat yaitu data. Ilmumu, pengetahuanmu. Bagikanlah skillmu, pengalamanmu. Seperti hari ini saya bagikan pengalaman saya kepada saudara semua. Ya. Jadi supaya kalian juga bisa belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain. Dengan demikian, kamu akan lihat mana yang cocok kamu kerjakan untuk kontribusi bagi sesama. Yes. Oke. Kalau saya bisa conclude nih Pak, buat teman-teman di sini yang udah nggak sabar bikin social enterprise atau mau jadi social entrepreneur, kalian itu pertama-tama harus gunakan apa yang kita miliki. Coba kita lihat, oh kita skillnya apa, masak kah? Atau kita skillnya mengajar kah? Lalu kita juga harus ingat-ingat 4D yang tadi disebut ya, harus berdoa, doa pertama, yang kedua itu daya, kita memberikan usaha kita, berikan yang terbaik. Lalu kita juga harus ada dananya juga ya, yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat itu data, yaitu ilmu kita sendiri. Oke, nah sepertinya untuk Q&A session, mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan lain yang belum terjawab. Tapi untuk saat ini kita akan conclude sampai sini saja. Nah, untuk acara selanjutnya, boleh technical operator ditampilkan. Thank you so much ya Pak Jojo untuk insight-nya hari ini dan semua ceritanya. Yang pasti teman-teman di sini juga udah jadi lebih semangat buat bangun social enterprise, buat jadi social entrepreneur. Semuanya pasti udah tersemangati dan juga pastinya terinspirasi dari Pak Jojo. Thank you so much. Oke, nah ini dia tujuan utama dari seluruh acara Gandakan teman-teman. Kita itu mau berdonasi, yaitu berdonasi untuk membantu menyamaratakan nih akses edukasi dan juga kualitas edukasi di seluruh Indonesia, terutama di daerah yang lebih terpelosok ya. Nah, jadi kalau kalian mau berdonasi bisa langsung scan QR code-nya atau ketik link-nya. Nanti admin juga akan bantu kirimkan link-nya di chat box. Oke. Oke, nah. Teman-teman jangan lupa juga kita ini punya komunitas dari Katika. Kalau misalkan teman-teman suka belajar dan dapat insight seperti hari ini, kalian bisa banget
join komunitas kita, nanti admin juga bisa kirimkan link komunitas kita di chat box. Jadi kita pastinya selalu ada webinar, workshop, ada juga setiap hari itu ada daily insight di Telegram. Dan yang pastinya kita akan terus belajar dan semakin sukses bareng dong, yang pastinya kita bakal sukses bareng lewat komunitas ini. Dan jangan lupa juga teman-teman, boleh di-follow @tangan_pengharapan, dan jangan lupa juga dukung yuk untuk edukasi anak-anak Indonesia dengan dukung Tangan Pengharapan ini. Oke. Dan oh ya, jangan lupa ya, follow juga Katika Group sama Katika Class, jangan dilupain dong teman-teman. Boleh banget nih di-follow sekarang. Dan next-nya operator. Oke, ini dia yang ditunggu-tunggu teman-teman. Kalau misalkan mau mendapatkan e-certificate, harus banget isi feedback form-nya dong. Ya, jadi ini akan menjadi salah satu requirement supaya teman-teman bisa mendapatkan e-certificate. Jangan sampai lupa buat scan feedback form-nya, dan jangan lupa buat isi penuh, lengkap semuanya, supaya kita juga bisa kirim e-certificate-nya secepatnya. Oke, silakan teman-teman diisi, jangan lupa ya. Oke. Ada juga linknya di chat box kalau misalkan tidak bisa scan QR code. Nah, dan yang terakhir tentunya teman-teman, kita juga mau berterima kasih untuk para dukungan dari community partner, dari media partner, ada Young on Top, PPIA Macquarie, Teman Startup, Seminar Up, dan juga publication partner kami yang menyediakan Zoom ini dan mengatur semuanya supaya bisa berjalan lancar ya Zoom-nya, yaitu Mula by Galeria Jakarta. Dan tentunya kita juga berterima kasih untuk official beneficiary dari acara Gandakan ini, yaitu Tangan Pengharapan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk Pak Jojo yang sudah meluangkan waktunya, yang pastinya jadwalnya sibuk banget, tapi masih mau teman-teman buat sharing sama kita hari ini. Jadi ya, terima kasih banyak ya Pak Jojo, thank you so much. Dan salam juga ke Bu Heni, Pak. Ya. Oke. Oke, kalau begitu teman-teman yang sudah mengisi feedback form, thank you so much for joining us today. Semoga teman-teman bisa belajar banyak hari ini, dan semoga teman-teman juga lebih tersemangati buat membangun social enterprise kalian masing-masing. Ingat semuanya itu dimulai dari hal-hal yang kecil, dan kita harus konsisten terus. Jadi semangat semua, kita harus terus kerja keras dan terus berusaha. Oke, see you all in our next webinar. Jangan lupa dipantengin ya di IG Katika Group. See you all in our next webinar. Kita belum foto ke sini. Oh iya. Ayo foto. Oke, technical operator boleh ya dibantu. Teman-teman boleh cantik diri dulu. Sorry, Nyela. Itu formnya boleh dicoba lagi ya, di-refresh. Oke. Sertifikat akan kita kirim ya, teman-teman. Jadi mohon sabar gitu. Beneran kita kirim kok kalau ya, tenang. Nggak pernah nggak kirim sertifikat. Oke. Boleh dipandu? Oke, halo teman-teman. Buat yang belum on cam, silakan on cam. Karena kita bakal foto bareng Pak Yohanes juga, teman-teman di sini gitu kan. Kapan lagi kita foto bareng-bareng, bisa connect gitu. Nanti kalau misalnya foto kita post bisa, oh ini loh yang ini masih ingat gitu kan. Oke, Kak Agatha udah on cam nih, terus ada Kak Larasati, Kak Hyudian, semua, Kak Fajar, Kak Agrita udah pada on cam. Yang lain nih ditunggu nih gitu. Mungkin untuk Kak Jonathan Yohanes boleh pimpin gerakannya Kak, mau kayak gimana Kak? Oke, mungkin karena teman-teman di sini bentar. Masih pada off cam. Atau mungkin kita gayanya off cam ya? Nih. Jangan dong. Jangan dong. ya. Oke. Kalau begitu mungkin seperti biasa 2 jari, 4 jari di atas. Oke, aku hitung 1 sampai. Senyum yang lebar ya, teman-teman. Ya, 1,
2, 3. Cheese. Oke. Sudah di screenshot nih. Terima kasih. Mantap. Oke, thank you so much teman-teman. See you all next time. Bye-bye. Tracy, thank you. Even if you are not Thank ready. you so much, Pak Terima Jojo. kasih Pak Yohana. Saya mohon pamit ya. Iya. Oke, thank you Pak. Selamat malam Pak. For the day, it cannot always be night. Bukan Katika nggak sih kalau nggak cerita dari awal? Ya ampun, kilaf banget. Oke, kita masuk ke latar belakang. Tahun lalu, Katika menggalang donasi untuk SOS Students Village dalam kampanye Equal Education. Dan berkat sahabat, kita berhasil mendonasikan 12 juta untuk perlengkapan edukasi online mereka. Kalau tahun ini gimana? Kita udah siapin acara ini dari 5 bulan yang lalu. Dari tidur, nggak tidur, sampai ke bawah mimpi. Sikat ceritain hasil rapat-rapat kita kali, Jo. Lah, gua. Oke, tahun ini kita bakal bawa konsep gandakan. Harapannya adalah untuk menggandakan anak muda Indonesia yang berkarya dalam skala nasional. Nah, tahun ini kita bakal galang dana yang bakal langsung diberikan kepada tangan pengharapan. Bentar, ada yang mau ngomong. Halo, saya Henny Kristianus, founder Yayasan Tangan Pengharapan. Sebuah yayasan sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan, pendidikan, makanan bergizi, kesehatan, dan juga pemberdayaan masyarakat dengan visi mengeluarkan masyarakat Indonesia dari kemiskinan. Sejak tahun 2006, kami telah memberi makanan bergizi dan pendidikan berkualitas bagi lebih dari 10.000 anak-anak pedalaman di Indonesia, mendirikan sekolah-sekolah gratis dan juga ada 10 sekolah berasrama yang akan kami bangun untuk melahirkan 1.000 pemimpin bagi Indonesia di masa depan. Kami percaya dengan melahirkan pemimpin yang berintegritas, takut akan Tuhan dan mencintai rakyat, kami percaya Indonesia akan lebih maju ke depan. Mari berdonasi bagi pendidikan anak-anak pedalaman melalui acara Gandakan yang diadakan oleh Catika Group. Tuhan memberkati. Gue boleh spill surprise tahun ini gak? Nah, di sini bakal ada serangkaian workshop dan webinar supaya semua anak muda di Indonesia bisa ikut belajar bareng para profesional. Lo juga bakal ditemenin sama teman-teman ambasador dari Gandakan. Halo. 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 Aku Agita Sandra. Nama saya Inektur Fitri Ilham. Aku Hanifah Rizka Pratiwi. Rahma Abdul Fiatria. Putri Melati Nuridayat. Ibu Bizarani. Gintan Azara Siraiza. Rida Wahyuni. Jessica Son. Aku Aima dari Kota Semarang. Bogor. Kita kenal. Medan. Cirebon. Bandung. Mojokerto. Sumatera Utara. Kota Pekanbaru. Asal dari Kota Pangkajene dan Kepulauan. Aku akan menjadi Bisnis keren. Aku akan menjadi pembarang. Aku akan menjadi seseorang. Membantu banyak UMKM di Indonesia. Aku siap menjadi bagian dari Gandakan. 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 Gandakan dan gandakan. Terakhir, biar kenangannya nggak di layar doang, lu bisa kembaran nih. Pakai official merchandise dari Gandakan. Lumayan, hitung-hitung sekalian dukung edukasi kewirausahaan untuk anak Indonesia. Mari kita gandakan anak muda berkarya Indonesia di akhir tahun ini. Gandakan. Halo teman-teman, terima kasih untuk acara hari ini. 1 menit lagi akan aku end ya.